saiki malah nyebai. Nyatane aku kleru, sing ruwet kuwi kowe. Dulu aku sayang kamu, sekarang jadi benci. Ternyata aku salah, yang rumit itu kamu. Pekanbaru kota berbuah, rakyatnya rukun dan sejahtera. Supaya acara mendapat berkah, bismillah pembuka kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat ATR BPN Kantor Kota Pekanbaru, Cici, puan-puan, warga Kota Pekanbaru, apa kabarnya? Ya. Malam ini kita berjumpa kembali di podcast Kota Pekanbaru. Saat ini telah hadir bersama kita beliau Bapak Nurus Suliantoro, Pak. Beliau adalah seorang auditor, Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN yang baru saja selesai dinas di Provinsi Riau. Dan di sela-sela waktu luangnya beliau berkenan hadir menjadi tamu di podcast Kota Pekanbaru edisi launching. Nah, Bapak Nur Suliantoro ini biasa disapa dengan Mas Suli. Nah, mungkin untuk lebih akrabnya saya Mas Suli aja ya. Iya. Mas, oke. Okay. Monggo, silakan. Ya, jadi Mas Suli kalau ban depan kempes, ban belakang juga kempes, solusinya itu beli ban baru. Ini podcast bukan sembarang podcast, ditayangkan dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Jempol, mantap. Hebat Kak Dewi. Kalau beliau itu identik dengan pantun. Oh iya, harus. Jadi khusus untuk Mas Suli kami persembahkan pantun yang terbaik. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Nah, selain sebagai auditor, Mas Suli ini juga terkenal dengan lagu-lagu ciptaannya. Jadi singkat kata artis ATR BPN yang sudah terkenal. Yang lagu-lagunya itu banyak yang mengenai tentang ATR BPN, kegiatan-kegiatan di ATR BPN yang memberikan semangat kepada insan-insan ATR BPN dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Contoh-contoh lagu yang telah diciptakan oleh Mas Suli ini salah satunya Ayo Buat Sertifikatmu. Ada lagi Mas yang saya tahu Pejuang PTSL, lalu ATR BPN Maju dan Modern, dan yang teranyar nih Mas ada single yang terbaru Bien Kue Cinta. Oh iya. Bien Kue Cinta, Bien. tapi itu lagu tentang cinta. Oh lagi nggak apa-apa, kan insan-insan ATR BPN harus dipenuhi dengan cinta. Siap. Kalau boleh tahu artinya apa ya Mas Bien Kue Cinta biar sahabat ATR BPN Kota Pekanbaru tahu. Kak Dewi, sebelum saya menjawab, saya menyampaikan, mengaturkan hormat apresiasi yang setingginya untuk Bapak Kakandil Provinsi BPN Provinsi Riau, Bapak Kepala Kantor Kota Pekanbaru dan teman-teman di Kantor Kota Pekanbaru yang telah mengundang saya di sela-sela saya dinas. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, saya mau jawab. Bien Kue Cinta itu artinya dulu kamu cinta. Oh dulu kamu. Sekarang Mas? Sekarang ya intinya tetap cinta aja. Oke. Oke, lanjut Mas. Nah, kalau masalah Bien Kue Cinta itu sebenarnya lagu itu saya ciptakan seingat saya. Itu saya habis jenis dari Kota Pekanbaru yang trip pertama itu. Jadi saya di pesawat, saya biasa mencipta lagu itu di pesawat, Mbak. Oh gitu. Jadi waktu itu saya terbang dari Pekanbaru ke Jakarta. Biasa kalau kaki saya itu sudah apa itu kayak orang drum itu artinya saya itu sudah menciptakan lagu. Oh, gitu. Di tas kecil saya itu biasanya ada kertas ABS 01 sama pena untuk menulis lagu. Okay. Nah, apabila dapat inspirasi, saya langsung tulis. dan
sebenarnya ini bukan suatu kebetulan saya diundang di sini, karena memang lagu Biyen Kowe Cinta itu saya ciptakan di dalam pesawat di atas ketinggian, mungkin di atas Pekanbaru sini ya. Jadi saya begitu take off itu sudah punya inspirasi bikin lagu Biyen Kowe Cinta itu. Itu faktanya seperti itu. Ini fakta, bukan hoax. Fakta, ada hubungannya dengan Pekanbaru berarti Iya, ya? ada Pekanbaru. Ya, begitu. Gak menyangka juga nih Mas, ternyata lagu Biyen Kowe Cinta itu ada hubungannya dengan Pekanbaru. Iya, kebetulan saja. Artinya idenya pas saat saya dalam pesawat di perjalanan dari Pekanbaru ke Jakarta. Mungkin biasa loh Mbak, pas dinas itu kan pikiran suntuk kan gitu. Iya. Nah terus inspirasi itu kan muncul. Malah datang ya Mas, lagi suntuk malah muncul. Iya, biasanya seperti itu. Apalagi kalau banyak temuan. Tapi kalau di Riau nggak banyak temuan, aman. Jadi apa, karena seneng saya ciptakan lagu kan begitu. Oke, ya. Jadi apa yang mau saya tanyakan sudah sedikit terjawab nih Mas Suli. Saya heran gitu ya, Mas Suli ini sebentar-bentar terbang ke provinsi mana untuk sebagai auditor. Kapan ya Mas Suli ini menciptakan lagu? Tadinya saya bertanya, ternyata sudah ada jawabannya itu di atas. Iya, biasanya saya menciptakan lagu itu kalau dari saya naik pesawat atau naik kereta, karena kan saya terjual ke JKA, pulang Jumat kembali Ahad. Oh gitu. Nah, jadi saya daripada pikiran negatif, saya energinya saya tuangkan dalam lagu, biar tidak kemana-mana kan gitu. Masalahnya saya tuh sudah hampir 20 tahun Jogja Jakarta. Nah, semoga ini menginspirasi untuk pulang kampung gitu. Oh gitu. Siapa itu? Sebenarnya ada iklan-iklan terselubung, nggak masalah. Tidak diberi bayaran untuk iklan di sini Mas ya. Lalu ada lagi satu lagu yang saya ingin tanyakan, yaitu lagu Ayo Buat Sertifikat. Nah, nanti di akhir kita bincang ini saya mau Mas Suli membawakan lagu itu. Oh siap. Cuma saya mau nanya dulu ya, Ayo Buat Sertifikatmu itu kan lagunya itu apa namanya, semangat juga kita juga mungkin masyarakat yang mendengarkannya Mas. Dari di tahun 2018 itu pernah dinyanyikan ya Mas, pada saat peringatan UPA kita ya. Iya. Ya, kayak gitu lah. Itu kalau lagu Ayo Buat Sertifikatmu ini sendiri bagaimana ceritanya? Apa ada kisah atau bagaimana? Iya. Mungkin nyangkut juga dengan Pekanbaru? Oh, ada. Ada juga. Karena saya wilayah 4, otomatis kan Riau itu mesti jadi tempat untuk kami dinas, pasti ada sesuatu yang menjadi inspirasi. Tapi untuk khusus lagu Ayo Buat Sertifikatmu itu saya menyampaikan apresiasi tingginya kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pangan Nasional, kemudian kepada semua pimpinan di ATA BPN yang telah memberikan amanah dan kesempatan pada karya saya, di mana saya menganggap karya saya itu sangat fenomenal. Mungkin kalau saya sekelas Kosbus gitu, nah saya itu sudah legend, tapi di ATA BPN. Karena cita-cita saya itu bukan saya ingin menjadi terkenal, bukan, tetapi saya merasakan ketika saya menciptakan lagu itu ada nuansa batiniah dengan perjuangan-perjuangan PTSL di seluruh Indonesia yang pada awal-awal tahun 2017 itu saya merasakan apa yang bisa saya sumbangkan untuk kementerian ketika teman-teman itu berjuang dengan target yang luar biasa waktu itu, pagi, siang, malam, lembur. Nah itu ada ceritanya yang menurut saya sampai meneteskan air mata kalau saya ingat proses ketika lagu itu. Jadi Kak Dewi gini, jadi pada waktu itu di ATA BPN Pusat itu kan ada perintah langsung dari Pak Menteri melalui waktu itu Bu Dirjen serta para dirjen untuk melakukan monen PTSL terkait dengan realisasi PTSL tahun 2017, di mana waktu itu memang pertama kali masih dalam tahap awal dan itu kan sangat betul-betul luar biasa teman-teman itu. Nah, saya waktu itu dapat tugas ke Provinsi Riau dan Lampung. Nah di Riau
waktu itu saya melakukan opnam fisik bersama, kan itu waktu itu timnya gabungan, ada dari inspektorat, ada dari waktu itu namanya masih ikan, kemudian dari HHK. Jadi ada 3 orang yang dinas ke Riau waktu itu, salah satunya saya. Sampai malam di satu perlu disebutkan satu ya, atau tidak perlu ya? Cukup Riau saja ya? Di sini ya, ini jalannya ya. Jadi sampai malam ngitungi, kan waktu itu periksa jumlah opnam fisik. Nah, jadi kita taati perintah pimpinan itu. Pimpinan pengen meyakinkan apakah jumlah sertifikat yang dibuat itu sesuai dengan dashboard. Sampai hampir jam setengah 12 waktu itu, saya di sini di Riau itu ada ibu-ibu yang bantu kami karena jumlahnya kan ribuan waktu itu. Ibu itu capek mungkin ya, melemparkan sertifikatnya itu di atas meja gitu. Terus saya, ibu jangan seperti itu bagaimanapun ada harganya belangko itu. Terus saya iseng-iseng aja untuk menghibur ibu itu. Saya nyanyikan, ayo angkat sertifikatmu. Jadi awalnya itu bukan ayo buat sertifikatmu, tetapi ayo angkat sertifikatmu. Nah, sebagai pencipta lagu waktu itu saya cuma, ini nadanya kok bagus banget kan gitu. Nah, tetapi karena waktu itu terus terang opnam fisik itu sangat menyita waktu, dan saya terus terang waktu itu sampai pulang hotel tuh berpikir teman-teman di daerah itu luar biasa, sampai kita saya sampaikan tadi. Terus apa yang bisa saya berikan untuk lembaga ini? Karena saya auditor, jadi meriksa sesuai kriteria tidak, kan begitu. Nah, tetapi bagaimana saya punya kebetulan saya dianugerahi talenta untuk menciptakan lagu, saya harus menyumbangkan sesuatu itu untuk ada BPN dengan ikhlas waktu itu ya. Sahur itu masih kita ngitung itu. Nah, sama kejadiannya, saya juga aneh, itu feeling saya sebagai pencipta lagu ya. Ada ibu-ibu yang hamil itu, dia tidak sebel, cuman naruh juga sama, saya juga sama. Mas ini tinggal, kalau tidak salah waktu tinggal 20 yang belum dihitung kan gitu, dilemparkan gitu kan. Terus saya nyanyi lagi, ayo angkat sertifikatmu. Nah waktu itu ibunya itu ikut pulang saya. Oh gitu, nyambung ya? Nyambung. Nah terus saya setelah itu dari Lampung, biasa kalau kayak gitu saya langsung di pesawat. Biasanya saya langsung menciptakan lagu, kalau sudah 2 kali kayak gitu saya dapat inspirasi, saya buat lagu dan alhamdulillah langsung jadi, dalam satu tulisan sudah jadi. Ketika landing di Jakarta, saya langsung, ini lagu ini menurut saya bagus, bukan karena saya pencipta lagu ya, tapi saya punya insting. Ketika lagu itu saya ciptakan dan hati saya bergetar, itu mesti bagus. Tinggal masalah penyanyi kan begitu. Coba Ayu Bersyukur yang nyanyi via hal, langsung ATBP itu meledak gitu, sertifikat malah di luar kaget itu. Jadi keyakinan saya itu, atau Nela Karisma kan begitu. Wah itu pasti takkan dimanapun itu meniru Pak Kadul Riau nomor 1. Karena Pak pada pengen itu ya nyanyi siapa atau si Nela Karisma. Kalau Suni Mentari kan memang belum terkenal ya apa-apa. Tapi yang penting menurut saya sumbangsi saya. Nah saya begitu landing di Suta, saya langsung WA Pak Horizon, kabar Humas. Saya karena ada hati saya itu tergetar dengan lagu saya sendiri itu. Bang Horizon itu kabar Humas langsung WA, oh good ide mas. Langsung waktu itu saya konsepkan, saya itu kan seharusnya saya Sabtu itu ada acara manggung lah, saya cancel, saya khusus recording lagu Ayu Bersyukur dengan teman-teman band saya. Semalam itu sampai jam dini hari Minggu, jadi langsung saya kirim ke Pak Horizon. Nah Pak Horizon respon, loh lagumu bagus banget mas, kan begitu. Nah saya diamkan aja, itu sudah ranah dari kementerian ya. Ternyata Bang Horizon ini bergerak ke waktu itu Ibu Karo Biro Umum dan TUP kan Bu Abeng, Bu Alita di Abeng. Bu Abeng itu luar biasa lagi, malah langsung WA saya, Mas itu lagumu bagus banget kan gitu. Namanya pimpinan mengapresiasi saya kan, waktu saya sampai kayak gini responnya kan begitu. Nah, iya makin semangat. Terus itu kan masih suasana Lebaran Idul Fitri. Adalah halal bihalal di kementerian itu. Pas salaman sama Bu Abeng, saya dibisikin sama Abeng, so lo ke ruangan gue kan begitu. Kalau Bu Abeng kan lo gue kan gitu. Saya ke ruangan ibunya, itu lagumu bagus. Nah nanti ada perbaikan sini. Nah akhirnya kita berunding, saya Pak Horizon sama Bu Abeng itu
memperbaiki lagunya, karena waktu itu beliau sangat terkesan ini lagu istimewa kan begitu. Ini bukan karena saya mintakan, ini fakta kan begitu. Nah setelah itu, nah itu namanya apa? Seorang musisi. Kalau saya sudah bukan musisi, saya band negeri. Saya band negeri ya, iya. Cuma band negeri yang musisi. Ya enggak gitu, tetap band negeri saja. Soalnya itu belum musiknya belum menghasilkan uang itu. Baiklah. Nah, singkat cerita, itu kejadian yang menurut saya harusnya itu apa membuat air mata saya itu sampai keluar. Karena kan dalam tempo singkat perbaikan ini, kemudian hari Jumat saya pulang ke Jogja, di tengah perjalanan saya ditelepon Mbak Ben, itu lagunya tolong segera diperbaiki karena mau tak lakukan Pak Menteri kan begitu. Mulai namanya saya kan perintah kan, langsung saya koordinasi sama teman-teman band. Malam itu juga saya langsung buat lagu itu secara ulang. Kemudian ketika rekaman itu ada musisi seorang vokalis yang sudah ternama, tapi nggak perlu saya sampaikan, nanti tidak iklannya begitu. Nah itu di sini ya, jalan di sini nih. Itu pas saya recording karena penyanyinya saya sendiri, dia tuh menyanyikan lagu Ayo Buat Seru cepat banget tuh. Jadi ayo buat, dia di luar tuh nyanyi itu, padahal dia vokalis ternama ya, band terkenal di Indonesia itu. Nah saya kan jadi kok kayak ada apa ya, chemistry yang luar biasa, ada semangat yang membuat saya itu makin semangat kan gitu. Nah akhirnya rekaman tuh malam minggu sampai jam, jadi perlu dicatat Bu, saya kalau rekaman tidak pernah di luar di hari jam kerja. Jadi saya ambil Sabtu atau Minggu. Nah itu kan waktunya keluarga. Saya bisa bagi waktu lah itu. Tapi saya nggak pernah main musik itu di hari kerja. Nggak pernah gitu. Nah setelah itu singkat cerita, Minggu dini hari kan jadi. Saya pulang ke rumah, terus sampai habis subuh saya WA dua band, karena kan tidak enak jam 3 WA, kan tidak enak nanti masuk WA kepala biru jam 3 dini hari, wah nggak sopan kan ya. Saya tunda, setelah subuh saya WA dua band, langsung direspon. Oke Mas Suni, tunggu nanti ya. Saya bilang tak tunggu itu maksudnya gimana? Tak tinggal tidur, capek kan saya. Tinggal tidur, jam 10 ada skrip dari Menteri ATR BPN. Wah itu langsung saya baca Pak Sofyan Jalil itu komen di chatnya dua band itu. Bagus lagunya, tolong diganti angkat dengan buah. Oh, pada saat itu masih angkat ya? Angkat, jadi buah itu adalah buah pikir dari Pak Menteri. Makanya karena Pak Menteri ada sumbangsih terhadap lirik lagu itu, akhirnya penulis lirik lagunya adalah Pak Menteri, Bu Abeng, Pak Urusan sama saya. Dan begitu. Itu pun Bu Abeng sempat tanya ke saya, Mas Suni, itu kalau hari Senin dini hari Senin sebelum Fajar Ningsing sudah jadi bisa apa enggak kan begitu. Wah saya kan begitu nonton band saya, karena pemain band saya itu kan pemain-pemain yang memang hidupnya dari ngeband, nggak kayak saya yang seorang PNS. Biasanya teman-teman itu ngeband ke luar kota bisa. Nah akhirnya saya rekaman sampai Minggu Senin dini hari itu selesai. Terus saya kirim ke Bu Abeng. Nah beliau lapor Pak Menteri katanya ACC. Nah itulah prosesnya itu sangat luar biasa. Nah ini Kak Dewi, WA dari Bu Abeng yang ada tanggapan langsung dari Pak Menteri itu tersimpan di dinding rumah saya. Saya screenshot itu saya print, kemudian saya figura. Itu saya, iya itu untuk untuk apresiasi bahwa saya diapresiasi oleh Pak Menteri. Itu jadi di rumah saya itu biasa ada tempelan-tempelan seperti itu. Nanti kalau misalnya email saya ada skrip yang kira-kira membuat saya penelitian tak skrip lagi. Itu biasa kalau Pak Ijan itu. Jadi sekarang belum ada. Oh sudah. Cuman itu tak tutup tak tutup. Nanti ada edisi berikutnya gitu. Apalagi kalau Pak Kadel Rio, ya. Gara-gara saya live seperti ini, beliau sesuai harapan, ya gitu. Saya nggak bilang kemana ya, tapi sesuai harapan. Itu tuh doa. Tak setuju. Podcast. Bukan baru. Gitu. Nanti bisa difoto Mas. Oh iya. Pokoknya hidup saya itu adalah ikhlas dan senang apabila orang-orang di sekitar saya itu berhasil. Kalau saya nggak berhasil itu saya nggak apa-apa. Yang penting tadi dinding saya penuh dengan figura-figura ini. Itu. Gitu. Menarik sekali.
sekali Mas Suli ini pengalaman dan kami jadi tahu latar belakang dari penciptaan lagu-lagu Mas Suli ternyata banyak kaitannya dengan Kota Pekanbaru. Terus apa namanya itu diciptakannya di mana. Jadi yaitu sahabat HTRBPN, jadi puan-puan pengalaman atau cara pikir dari seorang PNS yang membuat apa yang bisa dibuat untuk lembaganya. Nah, itu yang melatar belakangi kami, kenapa kami tidak menanyakan Mas Suli ini sebagai seorang auditor, tetapi mengulik dari sisi lain dari. Enggak, saya auditor, saya berjanji kan. Gara-gara Ayo Belajar Keren itu banyak WA yang masuk ke saya. Mas itu sebenarnya pengen jadi penyanyi atau sebagai PNS? PNS aja Mas. Saya jawab, tetap PNS. Karena apa? Kalau saya milih penyanyi, ya loh. Saya kok jadi terima kalau milih penyanyi jadi kayak Norman Kemaru. Enggak boleh nyebut merek gitu. Enggak, kan gini. Alasan saya tetap PNS itu kan gini. Jadi saya selama ini memang hidup saya itu di dua alam yang berbeda. Jadi di satu sisi saya sebagai orang yang senang musik, tetapi saya menyadari vokal saya itu nggak sebagus Ariel Peter Pan. Tapi kalau ganteng saya masih berani. Iya, tapi kalau masalah suara itu saya mengakui bagus Ariel gitu. Bagus mana-mana gitu. Ampun aja. Boleh. Jadi tetap saya senang PNS karena PNS itu adalah abdi negara yang mempunyai kesempatan untuk melakukan kinerja yang bermanfaat dan barokah untuk sesama. Menurut saya seperti itu. Jadi nyanyi itu nomor sekian, yang penting lagu saya dipakai di kementerian kan gitu. Itu yang paling sering. Iya. Terima kasih Mas Suli atas penjelasannya yang sangat. Oh enggak dijelaskan itu, kalau saya nggak meriksa kok. Oh enggak, Bukan saya. Oh itu apa? Cuma kata-kata. Iya. Kalau yang menjelaskan ini Pak Andil, Pak Elu itu menjelaskan. Nanti saya di depan, kalau saya nggak tahu Pak. Nah, terus yang terakhir juga selain kita, ya apa namanya itu sudah mendengarkan itu, kami mau mendengarkan secara langsung suara dari Mas Suli. Siap. Nah, kalau saya boleh pilih lagu Ayo Buat Sertifikat. Duet. Boleh? Oke. Saya takut. Oke. Harusnya ada yang ini. Ajarin dulu. Oke. Jadi refrennya saja ya? ada mari-mari. Oh. Dari awal. Saya ajarin dulu Mas. Oh gitu. Saya ajarin dulu. Mau diambil dari nada C atau G atau dari apa ini? Dia sama dengan Kak Lulus. Bisa aja. Refren ini yang mana Mas? Ayo buat sertifikatmu, bukti sertifikat milikmu, jadi lebih yakin kepastian ada. Ayo buat sertifikatmu, hidup menjadi lebih baik, masyarakat senang, jaya lancar jaya, lancar jaya. Terima kasih atas rekan-rekan baru yang telah mengundang saya, dan ini semoga menjadi influencer kebaikan untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang kita cintai. Dan semoga PT SLD Provinsi Riau bagus, selalu terdepan. Oke Mas. Jadi apa namanya itu yang saya dapat kita tarik dari hal-hal yang positif dari bincang santai kita di podcast malam ini adalah satu, apa yang bisa kita berikan kepada lingkungan sekitar kita atau di kantor kita, atasan kita maupun masyarakat, itu kita berikan. Jangan tanya apa yang diberikan negara kepada Anda, tapi
apa yang Anda bisa berikan kepada negara. Itu satu hal yang positif yang saya lihat dari pribadi Mas Suli. Oke Mas Suli, terima kasih atas kehadirannya menjadi tamu malam ini. Oke, Kak Dewi. Iya Mas Suli. Ros Oh, itu loh, yang di TV sebelah itu. kalau iya. Kak Ros. Dewi Ros. Iya. Jadi mudah-mudahan di Terima kasih semuanya. kesempatan yang akan datang nanti bisa lagi hadir di sini ya Mas Suli. Siap. Kalau kami undang Oh, siap. nanti bisa ini. Akhir kata terima kasih kepada sahabat ATL BPN yang telah menyaksikan bincang kita dengan Mas Suli di podcast Kota Pekanbaru. Terima kasih Mas Suli sekali lagi. Jalan-jalan ke kota tua bernama Medan. Tak terasa sudah di ujung acara. Kami undur pamit dan saya ucapkan terima kasih. Selamat dan selalu Kantah Kota Pekanbaru dan Kanwil BPN Monosirio di Indonesia terus. Amin. Sukses. Ayo buat sertifikatmu. Hidup menjadi lebih baik, masyarakat senang, ekonomi rakyat lancar.